Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man tallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan, diberikan kekuatan istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan berzikir kepada Allah seraya kita beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, pembahasan terus tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kehidupan dunia. Dalam sabdanya beliau menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu Rasulullah gambarkan adalah sijnul mu'min. Ya, adalah seolah-olah dunia ini bagikan penjara bagi orang-orang mukmin, wa jannatul kafir, dan bagikan surga bagi orang-orang kafir. Bagaimana maksud dari pernyataan beliau bahwa seorang mukmin di dalam kehidupan dunia itu diberikan batasan-batasan. Maka bagikan seseorang yang kehidupannya di dalam penjara. Di penjara ini diberikan batasan-batasan. Kita kepingin ketemu saudara, dibatasin waktunya. Pengen kita melakukan sesuatu, dibatasin. Maka di dalam kehidupan dunia bagi orang mukmin ini ada batasan. Ada batas-batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak boleh. Itu semua adalah digambarkan kehidupan orang-orang yang beriman pada Allah di dunia seperti itu. Harus ittiba kepada Allah, harus mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturan hidup yang harus dijalani. Lain dengan orang kafir. Orang kafir digambarkan kehidupannya adalah bagikan di surga. Di surga adalah bebas. Segala apa yang diberikan oleh Allah, sebuah fasilitas bagi di surga itu adalah bebas. Nanti orang mukmin ketika ada di dalam surga diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir di dalam kehidupan ini tidak ada batasan-batasan. Dia belum mendapatkan kitab perintah untuk membatasi kehidupan itu. Jadi apa saja yang dilakukan mereka terbebaskan. Enggak ada aturan-aturan yang harus ditaati karena apa? Dalam konteksnya dia kepada Allah saja dia belum ada keyakinan. Kepada Allah belum ada keyakinan. Pada Nabi Muhammad belum ada keyakinan. Pada Al-Qur'an belum ada. Karena Allah memberikan aturan-aturan tersebut adalah melalui syariah. Syariatnya adalah bersumber dari Quran, kemudian dijabarkan oleh baginda Nabi melalui hadis-hadisnya. Sehingga orang mukmin ada batasan-batasan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka orang-orang di luar Islam bebas, tidak ada kitab apa-apa. Jadi kalau dikitabkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nasu budu ay bitauhid. Dia diperintahkan dulu untuk beriman, meyakininya, baru nanti ada batasan-batasan tersebut.
Jadi ketentuan hidup di dalam kehidupan dunia ini bagikan kita seorang mukmin di penjara artinya mengikuti peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan syariah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ad-dunya aradun hadirun ya'kulu minha al-barru wal fajir. Dunia ini digambarkan adalah bagikan sebuah hidangan yang disiapkan untuk disantap. Kemudian ya'kulu minha al-barru wal fajir. Dunia ini adalah bagikan hidangan yang disediakan, kemudian yang mengambil ada orang-orang al-bar, orang-orang yang baik, kemudian al-fajir, ada orang-orang yang tidak baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian sama Allah diciptakan juga fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ketika Allah menjadikan tetesan air hujan menyirami hamparan bumi, maka semuanya itu tujuan Allah Subhanahu wa taala rizqan lakum, menjadi rizki bagi kita semua. Wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian ada tugas-tugas, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian semua menjadikan yang ada di alam jagat raya ini menjadi andada, menjadi lawan-lawan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu alat kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas dunia ini adalah Allah siapkan ammah secara umum. Di dalam ayat lain disebutkan juga Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap ada makhluk hidup di muka bumi ini, entah itu orang yang taat ataupun yang tidak taat, orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, orang yang tunduk patuh kepada Allah atau orang yang menentang kepada Allah, semuanya masih mendapatkan dari Allah jaminan mendapatkan rezeki. Akan tetapi rezeki yang diberikan oleh Allah atau yang diambil oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang taat, orang yang tunduk, maka rezeki itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang patuh kepada Allah dalam kehidupan dunia. Dikasih oleh Allah kenikmatan, rezeki itu dipindahkan lagi ke alam kuburnya, juga akan mendapatkannya kemudian sampai nanti di akhirat. Kemudian wal akhiratu, adapun akhirat itu wa'dun shadiqun. Akhirat ini suatu janji yang telah Allah sediakan, dan yang berjanji adalah as-sadiq, Allah zat yang maha jujur. Ya. Wal akhirat, dan akhirat ini Allah sediakan. Kemudian yahkumu fiha malikun adil yuhiqqul haqqa. Kemudian di sana ada malaikat yang adil nanti yang akan menghakimi kita, akan memberikan keputusan pada kita, ya, di antara al-haq dan batil. Kalau urusan akhirat, fakunu abnaul akhirah wala takunu abna'id dunya, fa inna kullu ummin yatba'uha waladuha. Kemudian jadilah kita seorang makhluk yang punya kepentingan-kepentingan akhirat, jangan menjadi seorang makhluk yang hanya dalam kepentingan dunia. Karena apa? Kalau kita hanya kepentingan di dunia saja, urusan akhirat kita tidak kita urus dengan baik, maka nanti di dunia mungkin kita bisa mencapai kebahagiaan, tapi nanti di akhirat kita akan mendapat kesengsaraan. Makanya Rasul pernah menyatakan di hadis yang lain, ada sekelompok manusia yang dikenal farikun, ya, orang yang dalam kondisi itu disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang orang di dunia itu bahagia, kemudian di akhiratnya juga bahagia.
Ketika mereka bisa mengambil kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirat itu nilainya lebih baik daripada kehidupan dunia. Di surat Ad-Duha Allah menyatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Tapi manusia banyak yang terjebak, dia lupa tentang akhiratnya, dia hanya fokus kepada kehidupan dunia. Maka sebenarnya orang yang memahami tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, Allah sudah memberikan satu bimbingan bahwa dunia ini hanya sebuah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk bisa digunakan mendapatkan kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Maka jangan sampai kita hanya keterfokuskan kepada dunia saja, namun kita usahakan untuk fokus ke dunia untuk menggapai akhirat. Jadi dunia ini dijadikan perbekalan kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Digambarkan juga kalau boleh dikata seorang anak ini akan mengikuti ibunya. Jadi kalau digambarkan bahwa yang namanya dunia ini kudunya adalah ngikut kepada akhirat, bukan berbalik bahwa akhirat ngikut kepada dunia. Yang kita harus usahakan adalah dunia yang harus ngikutin kepada akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan dunia untuk persiapan kita nanti pindah ke alam akhirat. Makanya sering kami sampaikan bahwa perjalanan hidup manusia itu dari satu alam ke alam yang lain. Dan semua adalah istiqdad, persiapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita yang dikenal dengan arwah atau ruh, itu disiapkan, kemudian baru setelah ruhnya udah diciptakan oleh Allah, baru Allah menciptakan jasadnya. Proses menciptakan jasadnya adalah asal usulnya kalau manusia pertama adalah Nabi Yuna Adam alaihissalam, ya, diambil mintin dari tanah. Kemudian setelah membentuk sebagai gambaran manusia, malaikat yang diperintah oleh Allah baru diberikan kehidupan. Setelah Nabi Yuna Adam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam kehidupan, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian dari organ tubuhnya Nabi Yuna Adam, diciptakanlah Ibu Hawa. Setelah Allah ciptakan Ibu Hawa, maka terjadilah dalam kehidupan itu adalah sejodoh, yaitu ada Nabi Yuna Adam seorang laki-laki, ada Ibu Hawa seorang wanita. Kemudian dijodohkan, dinikahkan. Setelah itu proses Allah menghendaki menciptakan manusia adalah diciptakan min sulalatin, ya, min tin, dari saripati tanah atau dikenal dengan sebuah air yang disebut adalah sperma. Dari sperma itu dari seorang laki-laki dipindahkan ke rahimnya seorang istri. Dari situ kemudian Allah kehendaki, ya, dari berubah dari 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, kemudian sampai dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran secara rinci di dalam surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata alaqatan, fa khalaqnal alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhama, summa kasawnal idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar. Dipersiapkan kehidupannya dari tahap ke tahap. 40 hari asalnya adalah cairan menjadi gumpalan darah, dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Kemudian Allah ciptakan dengan dibentuk, yaitu khalqan akhar, makhluk yang lain yang sempurna. Nah, ini kehidupan ini dikenal dengan di alam rahimnya.
Setelah perjalanan di alam rahim ibunda kita selama 9 bulan itu secara adat, secara umum, baru dipindahkan ke alam dunia. Dari alam dunia, dari tahap ke tahap, sampai kita diberikan masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, diberikan kekuatan yang sempurna, kemudian dipindahkan lagi kita kepada kehidupan berikutnya, yaitu di alam barzah. Dari alam barzah nanti dipindahkan ke alam akhirat. Jadi satu kehidupan ke kehidupan itu adalah akhirnya apa? Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita hidup di dalam kehidupan dunia, diperintah oleh Allah mempersiapkan, mencari bekal sebanyak-banyak untuk kehidupan kita di akhirat. Kita enggak berhenti sampai di dunia ini, akan pindah. Ya. Perpindahan kita disebut adalah ajal sampai. Kama qala ta'ala likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakbirun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu penjelasan tentang bagaimana kehidupan dunia. Ad-dunya kulluha mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kenikmatan. Jadi dunia, hidup dalam kehidupan dunia itu adalah kenikmatan. Kemudian dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada itu, sebaik-baiknya kenikmatan yang ada dalam dunia itu, wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya kenikmatan dunia itu, al-mar'atus shalihah, Allah telah letakkan di dalam kepribadian diri seorang wanita yang salihah. Jadi bagi kita seorang laki-laki itu adalah mendapatkan dunia itu satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang paling istimewa di dalam kehidupan dunia ini kalau kita didapatin adalah seorang pendamping, seorang istri yang salihah. Ketika seseorang laki-laki itu bisa mendapatkan kenikmatan dunia kalau mendapatkan seorang istri yang salihah, maka mafhum mukhalafahnya bagi seorang istri itu bisa mendapatkan sebaik-baiknya dunia, senikmat-nikmatnya dunia kalau dia mendapatkan seorang suami yang salih. Ya, kalau dia seorang istri yang salihah, tapi dia tidak mendapatkan suami yang salih, tidak akan mendapatkan nilai kebahagiaan. Maka yang dijadikan doa di dalam pernikahan itu yang digambarkan adalah anbiya wal mursalin yang berdampingan dengan seorang istri yang salihah, seperti Nabi Yuna Adam dengan Ibu Hawa, kemudian Nabi Yuna Yusuf dengan Siti Zulaikha, kemudian Nabi Yuna Ibrahim dengan Sayyidah Hajar, Nabi Yuna Muhammad dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Itu adalah figur-figur rumah tangga yang mencapai sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka doa yang dipanjatkan, yang diminta adalah seperti yang ketika Allah memberikan kebahagiaan dari para anbiya wal mursalin itu. Allahumma alif bainakuma atau bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Nabiyuna Ibrahim wa Hajar. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra Aisyatul Ridha. Itu yang akan mengantarkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Juga di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seseorang akan mendapatkan nilai kebahagiaan di dalam kehidupan dalam rumah tangganya. Di antara yang disebut Rasulullah ya begitu, adalah istri yang salihah. Ya. Arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadikan asbab
seseorang dalam rumah tangga itu mencapai kebahagiaan, yaitu wa zaujatuha shalihah. Istrinya adalah terdapat istri yang shalihah. Kemudian wa auladu abror. Kemudian anaknya adalah anak-anak yang baik, yang sholih dan sholihah. Wa khulata'uhu sholihin. Kumpulnya bersama orang-orang yang soleh. Wa rizquha fi biladi. Kemudian jalan untuk mendapatkan rizkinya ada di dalam tempat sendiri atau dalam lingkungan sendiri. Pengertiannya adalah ketika seseorang suami di pagi hari dia bekerja untuk mendapatkan rizki, maka di sore harinya dia sudah kumpul dengan istrinya, dengan putra-putrinya. Maka ini akan mengantarkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, suami yang sholih, istrinya sholihah. Putra-putrinya yang sholih dan sholihah. Kumpulnya suami dan istri, pergaulannya suami dan istri, yaitu orang-orang sholih dan sholihah. Kemudian dibuka pintu rizkinya ada di dalam tempat sendiri, dalam artian di dalam lingkungan sendiri yang dia setiap hari dia bekerja untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam harinya dia bisa berkumpul dengan keluarga, bisa memimpin di dalam ibadah dan lain sebagainya. Itu yang akan mengantarkan nilai kebahagiaan yang hakiki yang diraih orang-orang yang hidup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kata Nabi adalah tempat untuk kita bercocok tanam, kemudian akhirat nanti hasilnya. Jadi kita diberikan oleh Allah hidup berapa? Misalnya dikasih oleh Allah hidup 60 tahun di dunia ini. Lah 60 tahun itu masa kita untuk bercocok tanam, menanam. Tanaman apa yang kita tanam di dalam kehidupan dunia? Kalau kita tanam dengan ibadah yang sempurna, sholatnya dijaga, rukun Islam sempurna dijaga, rukun iman dijaga, kemudian dari nilai cabang-cabang nilai iman ada 77 dijaga semuanya, itu nanti akan menghasilkan panen yang baik. Ya. Makanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta di saat beliau Mi'raj ada di Sidratil Muntaha, apa yang diminta oleh Nabi? Ya. Yang diminta oleh Nabi, kita ini masuk dalam kelompok assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. As-sholihin. As-sholihin. Bagaimana makna as-sholihin? As-sholihin adalah seseorang yang dalam perjalanan hidupnya yang ditanamkan, yang dilakukan hanyalah amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Dengan ucapannya ucapan yang baik, dengan amal perbuatannya amal perbuatan yang baik. Baik yang dimaksudkan ini adalah ya bittiba syariatin Nabi, dengan mengikuti syariat Nabi secara kafah. Maka di dalam Quran juga Allah menyerukan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Dia disuruh masuk Islam secara kafah. Ya, jangan sampai hanya setengah-setengah. Kemudian Rasul juga menyatakan duru ma'a kitabillah haitsuma daro. Ya. Kita disuruh berjalan, disuruh berpegangan dengan baik di dalam kehidupan itu bi kitabillah. Jadi kita disuruh berpegang kitab Allah sebagai pedoman hidup kita dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Jadi cara hidup kita agar kita itu selalu bisa melakukan kebaikan, yaitu dimanapun kita berada harus berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pegang dengan baik, hadis Nabi kita pegang dengan baik. Kalau secara menyeluruh adalah Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Dari 4 macam pilar sebagai pedoman hidup kita jaga. Di mana kita berada, kita harus selalu berpegang kepada 4 macam tersebut. Kemudian Rasul bersabda ad-dinu nasihah.
Agama itu selalu memberikan nasihat. Kalau ditanya liman, ya, lillahi wali rasulihi, kemudian wali kitabillah walil mu'minina ammah. Jadi untuk siapa? Ya, nasihat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kemudian sesampainya Nabi Muhammad baru diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, terus diikuti para tabi'in, kemudian para imam-imam, sampailah generasi terakhir al-ulama warasatul anbiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinul mar'i akluhu wa man la akla lahu la dina lahu. Agama itu harus diambil, difahami dengan kekuatan akal dan kekuatan hati sanubarinya. Lebih cenderung Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyandarkan tentang agama itu kepada akalnya. Jadi dinul mar'i akluhu, agamanya seseorang itu berada di dalam kekuatan akal dan pikiran seseorang tersebut. Kalau dia tidak mampu menggunakan akal pikiran dengan baik, maka nanti agamanya akan hilang. Maka yang akan menjadikan kekuatan bisa merubah dalam kehidupan manusia adalah ad-din, agama. Kalau dia sudah agamanya itu ada di dalam akal dan pikirannya, maka di situ akan menjadi sempurna di dalam pelaksanaan agama. Kisah yang sangat mutawatirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebelum dia mengenal agama, akal dan fikirannya belum bisa menerima ad-din yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, maka dia melakukannya adalah boleh dikatakan sangatlah keras, sangatlah jahat, kasar, dan bahkan bisa membunuh siapa saja yang tidak cocok dihabisin. Akan tetapi setelah beliau bisa menerima ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad masuk di alam dan fikiran beliau, maka beliau menjadi seseorang yang sangat lemah lembut di dalam kepada seseorang yang lemah, seperti kepada wanita-wanita dhaif dan lain sebagainya. Namun suatu saat beliau bisa tegas dengan ketegasan yang sangat luar biasa ketika menegakkan hak, karena itu sudah dengan kekuatan akal fikirannya bisa menerima agama dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kekuatan pada kita untuk selalu ittiba, mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis yang kita pelajari bisa kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwad wa taqdi lana biha jami'al hajat, tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah, hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.